Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Triwahyudi dengan NIM 2410911110042 dengan absen 113 dari kelompok 14 PSKPS angkatan 2024 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Permisi dokter, di sini saya akan menjelaskan video tentang anatomi kardiorespirasi. Selamat menyaksikan. Baik, anatomi kardiorespirasi. Tujuan pembelajaran: yang pertama, kita akan memahami apa itu sistem kardiorespirasi. Kedua, mengetahui anatomi kardiorespirasi. Ketiga, mengetahui anatomi klinis respirasi. Dan yang keempat, mengetahui anatomi klinis pada sistem kardiovaskular. Baik, yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu kardiorespirasi. Nah, kardiorespirasi merupakan gambaran kemampuan sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan atau respirasi dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan otot selama melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya jaringan otot, ini juga mencakup seluruh organ-organ dalam tubuh kita agar bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk melakukan metabolisme dan agar tetap bertahan hidup. Ini adalah sistem respirasi ditambah sistem kardiovaskular menjadi sistem suatu kesatuan yang utuh. Baik, pertama itu adalah anatomi sistem respirasi. Yang pertama itu kita ada sinus frontalis. Sinus itu merupakan suatu rongga, sinus yang berada di tulang frontal dan dinamakan sinus frontalis. Nah, kemudian ada selulae ethmoidales, karena ini ada banyak, 3. Kemudian sinus maxillaris. Selanjutnya, di sini ada masih ada sinus frontalis dari samping, sinus maxillaris dari samping, kemudian di sini ada sinus sphenoidalis samping sini. Selanjutnya di sini ada bagian dalam saat dipenggal di bagian sini secara vertikal kita melihat sampingnya. Di sini ada pertama kita di sini ada plica salpingo-palatina, kemudian ada ostium pharyngeum tubae auditivae atau disebut, kemudian ada torus tubarius. Ostium pharyngeum tubae auditivae ini menghubungkan dari rongga sini menuju ke rongga yang ada terdapat di telinga kita. Ini untuk menyeimbangkan tekanan. Kemudian ada tonsilla pharyngeum di bagian sini, kemudian ada torus levatinae, torus levatorius, kemudian ada plica salpingo-pharyngea di sini, kemudian ada arcus palatopharyngeus, kemudian ada tonsilla palatina, kemudian ada pharynx, kemudian di sini ada spatium retropharyngeum, kemudian ada tuberculum cuneiform, kemudian ada tuberculum corniculatum, kemudian ada lamina cartilaginea cricoidea di sini, kemudian ada dura mater spinalis, kemudian ada sphancia cervicalis, kemudian ada spatium retroesophageum di sini. Kemudian ada esophagus, saluran esophagus. Kemudian di sini ada spatium osteopharyngea tracheae, kemudian ada ini trakea. Nah, dari sini juga ada maksila, tulang maksila, os maksila bisa dibilang, palatum mole, kemudian ini bagian oro atau mulut, rongga mulut. Sebenarnya ke pernapasan dari sini menuju ke sini. Nah, tapi pernapasan juga bisa melalui mulut di sini. Dua. Tapi yang paling terbaik itu untuk bernapas itu melalui hidung karena banyaknya sistem-sistem yang seperti silia dan tempat yang ada lendir untuk menyaring dan menghangatkan agar sesuai dengan suhu yang optimal dengan tubuh kita. Kalau dari mulut dia langsung masuk, dia tidak baik sebenarnya, tapi bisa digunakan.
Di sini ada tonsila lingualis, ada di sini ada otot-ototnya, genioglessus, kemudian ada di sini ada osioideum, kemudian ada cartilago epiglottica, di sini cartilago epiglottica, kemudian ada corpus adiposum palingeticum, kemudian banyak lagi. Di sini ada juga ada cartilago thyroidea, cartilagines cricoidae, di sini banyak. Kemudian ada isthmus glandulae thyroideae. Di sini ada rongganya. Oh ya, di sini ada namanya plica vocalis. Selanjutnya, anatomi sistem respirasi yang ini adalah tulang-tulang atau kartilagonya. Cartilago tiroid, kemudian di sini ada cartilago cricoidea, cartilago tiroidnya cricoid. Kemudian di sini ada cartilagonya. Kemudian di sini bagian ada ligamen. Ternyata tampak ligamentum dan cartilagonya, ada membrana thyroidea, ada osioideum, kemudian cartilago epiglottica yang cartilago yang untuk epiglotis kita, kemudian ada ligamen thyroioideum medianum. Kemudian di sini ada processus vocalis, ada lamina cartilaginis cricoideae, ada fascias articularis thyroidea, kemudian ada cartilagines trachealis. Dia ada di trakea, tulang-tulang cartilago yang berada di tulang trakea yang berbentuk seperti cincin huruf C. Kemudian di sini ada conus elasticus, kemudian ada ligamen cricoid thyroideum medianum, arcus cartilagines cricoideae. Ini ada juga petiolus epiglotis bagian sini. Selanjutnya, nah di sini ada bagian yang tadi sebelumnya, yang bagian dipotong vertikal dari samping dilihat. Ini bagian yang lebih spesifiknya di bagian kavitas nasi. Di sini ada cellulae ethmoidalis atau yang tadi sinus-sinusnya yang banyak. Kemudian ada apertura sinus sphenoidalis, tulanya di sini ada sinus sphenoidalis. Kemudian ada concha nasalis media dipotong dan diangkat concha nasalis medianya. Kemudian di sini ada sinus frontalisnya tadi, habis ada apertura ductus frontonasalis, kemudian ada hiatus semilunaris, ada processus uncinatus, kemudian ada hiatus maxillaris, kemudian ada concha nasalis inferior. Di sini sebenarnya ada inferior, di sini ada media, kemudian ada yang superior concha nasalisnya. Ini terpotong. Nah, ini yang tidak terpotong lebih jelas, ada concha nasalis superior, concha nasal, ada meatus superior, meatus nasi inferior, kemudian ada concha nasalis media, kemudian ada meatus nasi media, kemudian ada concha nasalis inferior dan meatus nasi inferiornya. Kemudian di bagian sini juga terdapat yang namanya recessus sphenoethmoidalis. Kemudian di sini ada cribriform plate, kemudian ada sella tercica, kemudian sphenoid sinus, kemudian ada pharyngeal tonsil, pharyngeal opening of yang tempatnya tadi tuba auditiva, kemudian ada palatina gland, bisa ada glandula palatina, bisa ada tonsilla palatina, epiglotis kita, tulang hyoid, tulang maxilla, ada palatum durum sama palatum keras, palatum durum tuh. Kemudian ada
mandibula kita, tulang mandibula. Selanjutnya, kemudian di sini ada bagian yang lebih spesifik di bagian dekat dengan pita suara kita atau dekat epiglotis dan sekitar laring. Di sini ada vestibulum laringis, ada ventricularis laringis, kemudian ada cavitas laringis. Nah, di sini ada beberapa, ada tongue atau lidah, kemudian ada epiglotis kita, kemudian ada beberapa tulang kartilago. Ini ada lipatan arsi epiglotis, kemudian ada tuberculum epiglottica, bisa ada tulang thyroidea, bisa ada plica vestibularis, kemudian ada plica vocalis ini vestibularis, kemudian ada sinus laryngeal, kemudian ada thyroid, kemudian ada cartilago cricoidea, dan itu aja. Selanjutnya, nah di sini bagian pernapasannya yang bagian tulang-tulangnya dan spesifik ke trakea ya. Di sini ada cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, bis ini ada paries membranaceus, kemudian ada di sini ada cartilago trachealis, kemudian ada glandula trachealis, glandulanya, kemudian ada ligamentum annularia, kemudian ini ada muskulo dari trachealisnya. Nah, ini ligamenta itu karena berjamak sebenarnya namanya ligamentum annularis kalau cuma satu-satu, kemudian ligamentum ini yang penyambung, ligamen yang untuk menyambung tulang-tulang cartilago dari trakea, cartilago trachealis. Kemudian di sini ada yang namanya bifurcatio trachea. Kalau dari luar kita ngeliatnya dari luar itu namanya bifurcatio trachea. Tapi kalau dari dalam, ini ada salur dari dalam kita ngeliatnya itu namanya carina, pakai C, carina. Di sini masuk ke bronchus principalis, ini dexter, ini sinistra, kemudian nanti masuk ke bagian yang bronchus lobaris atau yang disebut secundarius, kemudian ada yang segmentalisnya, bronchus segmentalis. Dia segmentalis itu menyesuaikan dengan segmen-segmennya, ini ada banyak segmennya. Kalau yang bronchus lobaris itu hanya sampai sini cabang buahnya, menyesuaikan dari berapa lobusnya. Kalau lobaris tuh, kalau dari segmentalis tuh segmennya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dari paru-paru itu sendiri. Kalau paru dextra itu atau pulmo dextra itu ada 3 lobus, yang 6 lobus superior, media, sama inferior. Kemudian sedangkan di bagian sinistra atau pulmo sinistra itu hanya ada 2 lobus, hanya ada superior dan inferior. Mengapa? Karena di sini ada yang namanya ada untuk menampung namanya jantung atau kardia kita, jantung kita. Jadi dia tidak sempurna untuk mendapatkan ruang untuk membelah seperti ini. Dia terpakai untuk tempatnya kardiaka atau jantung. Kemudian di sini ada yang namanya visura garis-garis atau potongannya gitu. Ini ada visura horizontalis sama visura obliqua. Ini ada visura obliqua juga sama. Yang bedanya kalau di dexter ada horizontalisnya, kalau kedua-duanya sebenarnya punya yang obliquanya yang miring. Kemudian dia juga memiliki paru-paru juga memiliki fasies, ada yang fasies diafragmatica, habis itu ada fasies media, kemudian ada fasies costalis yang mengarah ke costa submen. Kemudian yang media
itu tadi yang belakang itu menghadap ke jantung. Oke, selanjutnya ini ada anatomi dari jantung kita. Di sini ada arcus aorta yang percabangannya itu ada yang arteri subclavia sinistra, ada arteri carotis communis sinistra, kemudian ada arteri brachiocephalicus. Yang sini habisnya ada vena cava superior, di belakang juga sebenarnya ada vena cava yang inferior juga. Kemudian di sini ada truncus pulmonnya yang mengarah ke paru-paru, yang mengantar dari atrium ventricle dextra, jadi mengantar ke truncus pulmonalis untuk mengantarkan darah yang kotor ke pulmon untuk dilakukan pertukaran darah, pertukaran gas agar yang oksigen itu bertukar masuk ke darah dan karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Di sini kemudian di sini ada auricula sinistra, auricula dextra, kemudian di sini ada arteri pulmonalis dextra, kemudian di sini ada ventricle sinistra, ventricle dextra, atrium dextrum sama atrium sinister. Selanjutnya ada beberapa bagian, jadi jantung memiliki 4 ruang, ada atrium ada 2 sama ventricle-nya ada 2, ventriculus sama atrium. Oke, selanjutnya oh iya, pada jantung juga memiliki namanya perikardium. Ada yang perikardium itu ada yang serosum sama fibrosum. Fibrosum itu di luar, dia kemudian masuk ke dalam itu ada perikardium, serosum, ada yang dia lamina parietalis yang ada di luar, dia agak kaku, dia tidak menempel langsung ke jantung. Kemudian ada yang perikardium, serosum, lamina visceralis itu menempel langsung ke jantungnya biasanya. Gunanya itu untuk menjaga agar jantung tidak melebar terlalu berlebih, sama dia untuk mengurangi gesekan saja. Oke, selanjutnya ada yang lebih spesifik lagi. Di sini ada yang vena cava inferiornya kelihatan sudah. Kemudian di sini ada juga yang truncus vena pulmonalis sinistranya, vena pulmonalis. Kalau yang tadi itu truncus pulmonalis itu bisa disebut juga dengan arteri pulmonalis. Kalau yang untuk dari paru-paru ke jantung lagi yang mengantarkan darah bersih itu namanya vena pulmonalis. Ada 4, makanya ada banyak, ada yang superior, ada yang inferior, ada yang superior, inferior gitu. Ini ada bagiannya darah. Oh ya, sama vaskularisasinya juga ada. Yang di sini ada vena cavae magna, kemudian ada arteri coronaria sinistra, kemudian di sini ada namanya sinus coronarius, kemudian ada ini apex codisnya, habis ada basis codis, ada. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya codis skeletal codis atau pintu-pintu yang ada katup-katup pintu atau disebut dengan valva yang ada di jantung. Di sini ada valva trunci pulmonalis, valva aortae, kemudian ada valva atrioventricularis dextra, kemudian ada valva atrioventricularis sinistra. Yang ini disebut dengan mitral, valva mitral atau katup mitral. Di sini ada valva tricuspidalis, dan ini valva trunci pulmonalis dan valva aortae juga disebut dengan valva seminaris. Ada 2. Kemudian di sini ada lipatan pintu-pintunya. Di sini ada valvula seminaris dextra,
valvula seminaris anterior, kemudian ada yang sinister, yang sini ada yang valvula seminaris posteriornya, bisa dextra, sinistra. Kalau yang di sini beda lagi, namanya cuspid. Ini ada yang anterior, posterior, kemudian di sini ada yang cuspid septalis. Mengapa dinamakan septalis? Karena dekatan dengan yang namanya septum dari atria ventricularisnya. Nah, kemudian di sini ada maksudnya septum interventricularis. Kemudian di sini ada cuspis dari yang anterior sama posterior, nomor 2. Untuk di sini juga ada yang namanya trigonofibrosum sinistrum. Kemudian yang dextrumnya di sini untuk lingkaran ini namanya annulus fibrosum. Annulus fibrosum ini dextra, ini sinister, ini dextra. Ini juga punya annulus fibrosum juga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bagian dalam dari jantung yang spesifik aja, di sini ada yang namanya fossa ovalis, kemudian di sini ada yang namanya musculopectinia, kemudian ada ini serabut-serabut yang kayak jaringan ini namanya chordae tendinia, kemudian di sini ada musculus papillaris, kemudian di sini ada apa lagi ya di sini mungkin yang ini namanya cone triangle, bentuk segitiga kayak gini. Kemudian di sini ada yang namanya lubang, di sini ada untuk vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Di sini ada namanya valvula sinus coronarii atau arteri coronaria, tempat lubangnya masuk salurannya. Kemudian selanjutnya di sini ada dari tadi yang sini dextra, yang sinistra. Sama ini juga mempunyai valve. Kalau dari kanan tadi kan namanya fossa ovalis, kalau di sini ada valvula foraminis ovalis. Di sini ada yang vena pulmonalisnya, kemudian di sini ada sama mempunyai chordae tendinia. Di sini yang kalau yang di kiri sini mempunyai katup mitral atau yang disebut dengan bicuspid, valva bicuspid. Kalau yang ini valva tricuspidalis. Oke. Di sini juga mempunyai apex cordis. Kemudian di sini dari ada aorta nih bagian kiri masih di sinus. Ini ada sinus aortanya. Kemudian di sini ada yang namanya spesifik arteri coronaria dextra, tempat masuknya ini bisa masuk dari ke dalam sini dengan cara saat ventrikel itu mendorong darah, dia kan tekanannya tinggi, darahnya keluar, pintunya kebuka akhirnya. Saat pintunya kebuka nanti kan masuk terus darahnya, nanti lama-lama aorta ini tekanannya meningkat, akhirnya pintunya ini menutup. Nah, darahnya itu ada sebagian yang masuk ke dalam sini, ke dalam arteri coronaria dextra. Bayangkan aja nih, kebuka, kemudian darah yang ada kemudian nutup, darah yang sebelumnya ada lewat sini tadi ada yang balik sebagian sedikit masuk ke dalam sinus coronaria dextra dan sinistra. Yang sinistranya. Oke, di sini ada valvulanya lagi. Selanjutnya, nah ini yang kordis skeletonnya tadi, tapi ini lebih jelas sedikit. Kemudian ada arterinya, vaskularisasinya ada arteri coronaria dextra ini yang di sini di aorta tadi. Kemudian di sini ada beberapa, di sini ada arteri ramus circumflexus, arteri coronaria ramus circumflexus ini ada. Oke, selanjutnya ini ada vaskularisasinya lebih banyak lagi, ada arteri coronaria sinistra, kemudian ini ada ramus circumflexusnya, kemudian ini arteri coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior, kemudian di sini ada ramus marginalis dexter, kemudian di sini ada arteri coronaria dextra,
Ini ada vas descendant aortanya. Ini arcus aorta turun masuk ke arcus descendant lagi. Ini ascendant. Kemudian selanjutnya ini secara keseluruhan dari vaskularisasi dari tubuh manusia, keseluruhannya dari jantung ada yang dari arcus aorta itu ada yang ke atas, yang cabang ketiga tadi arteri carotis communis, ada arteri subclavia, bisa ada yang arteri brachiocephalicus, nama yang benar. Yang tiga habis itu yang setelah arcus aorta tuh nanti ada yang turun ke bawah sini atau disebut dengan aorta descendens, nanti dia bercabang menjadi dua yang disebut dengan arteri komunis, kemudian ada yang dextra, arteri iliaca komunis, kemudian ada yang dextra, ada yang sinistra, nanti bercabang lagi dan seterusnya sampai ke bawah. Ini juga ada yang dari subclavia itu akan nanti ke jadi arteri axillaris, nanti ada jadi brachialis, kemudian jadi radialis dan ulnarisnya sampai ke jari-jari. Di sini sampai ke bagian temporalis, arteri temporalis dan arteri carotis interna. Terus ada yang untuk ke bagian abdomen. Vena juga sama, karena ini untuk mengantarkan darahnya ke seluruh tubuh. Ini nanti baliknya. Oke. Oh iya, untuk vena itu juga mempunyai ciri khas yang dimana dia itu mempunyai valvula-valvula tiap bagiannya untuk mencegah darah itu balik lagi, untuk mencegah terjadinya arus balik darah gitu. Dan itu dipengaruhi oleh tekanan. Kemudian di sini ada anatomi klinis dari respirasi. Pertama itu ada chest drain insertion, merupakan prosedur medis untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga pleura dengan memasukkan selang ke dalam rongga dada. Yang ini digunakan biasanya untuk mengatasi pneumotoraks, efusi pleura atau hemotoraks. Kemudian ada namanya barrel chest, merupakan kondisi di mana dada membesar dan membulat menyerupai bentuk tong, sering dikaitkan dengan emfisema atau PPOK kronis akibat hiperventilasi paru dan penurunan elastisitas jaringan paru. Kemudian ada asma, merupakan penyakit inflamasi kronis saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan bronkiolus, produksi mukus yang berlebih dan kesulitan bernapas. Ini memiliki gejala seperti mengis, sesak napas, batuk dan rasa tertekan di dada. Kemudian ini ada anatomi klinis kardiovaskular, ada infak miokard, merupakan kerusakan otot jantung akibat aliran darah yang terhambat, biasanya disebabkan oleh penyumbatan arteri koroner, dan hal ini mengakibatkan nekrosis jaringan miokardium dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Kemudian ada tetralogy of Fallot, merupakan kelainan jantung bawaan kompleks yang terdiri dari 4 defeks. Ada stenosis pulmonal, kemudian ada defek septum ventricle, kemudian ada overriding aorta dan hipertrofi dari ventricle kanan. Dan tetralogy of Fallot ini sering ditandai dengan cyanosis atau bayi berwarna biru. Kemudian aritmia itu merupakan gangguan irama jantung yang ditandai dengan detak jantung yang tidak teratur, terlalu cepat disebut dengan takikardia atau terlalu lambat disebut dengan brakikardia. Dan ini bisa disebabkan oleh gangguan pada sistem konduksi listrik jantung. Secara umum, detak jantung pada manusia itu nadinya itu sekitar 60 hingga 100. Kalau di atas 100 itu takikardia, kalau di bawah 100 itu brakikardia. Di antara 60 sampai 100 itu normal, tidak ada masalah. Kemudian ada stenosis aorta, merupakan penyempitan katup aorta yang menghambat aliran darah dari ventriculi ke aorta, dapat bersifat bawaan dari keturunan atau didapat. Kemudian ini menyebabkan beban kerja jantung meningkat dan dapat mengakibatkan gagal jantung yang jika tidak ditangani dengan baik atau segera. Kemudian terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.